Oke, kita lanjut lagi di bagian ketiga ya. Bagian ketiga di sini, kalau nomor 1 dan nomor 2 itu kalian diminta untuk mencoba membuktikan bahwa fungsi Y tersebut adalah solusi dari persamaan diferensial yang diberikan. Nomor 3 dan 4 kalian disuruh atau diminta untuk menebak solusinya tanpa ada clue apapun ya. Jadi kira-kira solusinya gimana gitu. Harusnya sudah dapat feeling dari soal nomor 1 dan nomor 2. Misalkan nomor 3A gitu ya. Saya mau memperoleh sebuah fungsi U di mana kalau diturunkan 2 kali terhadap X itu nilainya 0. Oke. Yang terpikirkan pertama kali apa? Berarti fungsi ini harus kalau diturunkan sekali terhadap X, dia nilainya harus konstan. Dan kalau nilai suatu fungsi yang diturunkan sekali terhadap X nilainya konstan gitu ya. Coba ya yang saya omongkan ya. Kalau tidak dicoret-coret itu memang kadang belajar matematik itu tidak mudah ya. Oke. Misalkan yang A ya. Yang A itu saya mau mencari fungsi yang diturunkan 2 kali terhadap X itu nilainya 0. Anggaplah kita hanya tahu bahwa misalkan UX-nya U-nya adalah fungsi dari X saja satu variabel. Nah, ini saya bisa tahu gini ya, berarti kalau saya turunkan 2 kali dia 0, berarti kalau diturunkan sekali dia nilainya harus konstanta ya. Kenapa? Karena konstanta kalau saya turunkan terhadap X kan nilainya 0. Dari sini kita bisa lanjut lagi. Oke, suatu fungsi yang saya turunkan sekali terhadap X, dia nilainya konstan. Artinya kalau saya integralkan si turunan pertama terhadap X ini, saya akan dapat U-nya adalah CX ditambah suatu konstanta K. Nah, jadi saya solusinya kira-kira itu berarti minimal solusinya yang bisa saya tahu dengan cara menebak itu U-nya adalah suatu fungsi linear terhadap X ya. Dengan C dan K, kalau U-nya adalah fungsi dari X, C dan K-nya kan konstanta ya, elemen bilangan real. Kalau sekarang U kita adalah UX, Y, maka kita cukup mengganti C-nya ini sebagai fungsi dari Y dan K-nya juga fungsi dari Y. Ya, ini kalau kalian turunkan 2 kali terhadap X, artinya kalian dapat CY turunkan terhadap X, dia jadinya 0. Ya, jadi maksudnya menebak itu seperti itu. Nah, kalian bisa coba-coba kira-kira dapatnya solusi-solusinya ini seperti apa. Nah, itu kalian bisa coba-coba ya. Oke. Jadi bisa jadi harus berarti hanya satu fungsi Bu? Enggak, bisa banyak fungsi ya. Jadi kalian bisa coba berbagai macam fungsi. Nah, untuk yang nomor 4 itu untuk satu PDP terdapat banyak fungsi yang bisa menjadi solusi. Jadi tentukan bahwa fungsi-fungsi tersebut adalah solusi. Jadi ini juga membuktikan bahwa U1 adalah solusi dari persamaan Laplace ini. Begitu juga untuk ini juga solusi dari persamaan Laplace ya. Ini bisa kalian coba sebagai latihan soal gitu ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Oke. Artinya apa? Artinya bahwa untuk satu persamaan diferensial itu solusinya bisa banyak ya. Jadi untuk persamaan Laplace saja saya bisa menemukan 3 fungsi ini ya. Saya bisa menyatakan bahwa U1, U2, dan U3 adalah solusi dari persamaan Laplace. Jadi artinya untuk satu PDP saya punya banyak kemungkinan solusi ya. Jadi tidak hanya satu gitu. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak kalian untuk mengkonstruksi PDP dari fungsi permukaan. Jadi kalau sebelumnya ada PDP dan kita cari solusinya, sekarang kita mau punya fungsi, kita mau bentuk PDP-nya. Caranya gimana? Ya macam-macam, ini juga bisa macam-macam. Misalkan saya punya keluarga permukaan bola ya. Ini apa sih sebetulnya? Fungsi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini kan bola dengan pusat di 0,0 ya. Dan jari-jarinya C ya. Jari-jarinya C. Mungkin tidak terlalu cantik bola saya ya. Nah, jadi jari-jarinya itu C. Ini X dan ini Y. Ini Z. Biasanya ini Z. Dan ini Y positifnya. X positif
positif, Y positif. Ya, ini bola. Oke, PDP-nya bisa gimana? Macam-macam. Yang pertama, saya bisa dengan menurunkan terhadap X. Menurunkan terhadap X, saya dapat X plus Z, ZX ya, sama dengan 0. Lalu persamaan yang cara kedua, bisa saya turunkan terhadap Y. Kan variabelnya ada 3, X, Y, Z ya. Bisa saya turunkan terhadap X, bisa turunkan terhadap Y, bisa turunkan terhadap Z. Boleh nggak kalau kombinasi? Boleh. Kalian kombinasikan PDP yang pertama ini dengan PDP yang kedua. Ini kan bisa dapat Z ya. Jadi yang dari yang di sini kalian bisa dapat nih, dari yang di sini kalian bisa dapat Z sama dengan min X per ZX ya. Yang dari yang di sini kalian bisa dapat Z sama dengan min Y per ZY. Artinya saya punya Z dan Z ini bisa sama ya. Jadi saya punya min Y per ZY sama dengan Z sama dengan min X per ZX. Nah, ini kalau saya hilangkan, saya dapatnya adalah Y per ZY sama dengan X per ZX. Artinya, saya punya Y, ZX sama dengan X, Z, Y. Gitu ya? Ini kok, bentar, kok tiga dan hanya jika mau saya itu sama dengan tadi. Ya, atau Y, ZX min X, ZY. Gitu. Ya. Kalau selain digitukan boleh nggak Bu kalau saya jumlahkan aja Bu, PDP yang ketiga ini saya jumlahkan, saya turunkan lagi deh, saya turunkan yang ketiga ini turunkan terhadap X, boleh dapatnya yang ini ya. Jadi bisa banyak sekali PDP yang bisa dihasilkan untuk satu permukaan, satu keluarga permukaan bola ini ya. Ini kenapa sih disebut keluarga permukaan bola? Karena C-nya belum kita tentukan ya. Jadi C-nya itu semua bilangan real, artinya mau dibuat 1, mau dibuat min 1, mau dibuat 0,25, mau dibuat 0,125, mau dibuat 0,1111, itu semua adalah keluarga permukaan bola selama X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan C kuadrat tadi gitu ya. Jadi ada bermacam-macam bola dengan jari-jarinya C, dengan C-nya bilangan real, artinya bisa banyak ya, dari bola yang sangat kecil sampai bola yang sangat besar. Nah, karena banyak bola tadi, maka kita sebut dia adalah keluarga permukaan bola. Jadi sifatnya sama semua, yaitu jari-jarinya C. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan C kuadrat. Artinya dia semua adalah keluarga apa? Keluarga dari permukaan bola gitu ya. Jadi keluarga permukaan itu sebetulnya adalah himpunan dari fungsi-fungsi permukaan yang memiliki sifat fungsi yang sama. Oke? Oke. Kalian bisa coba untuk ini ya, tentukan PDP yang solusinya keluarga permukaan berikut. Jadi ini bisa kalian coba, kalau tadi untuk fungsi permukaan kan bisa coba untuk fungsi ini, YX kuadrat plus Y kuadrat sama dengan B kuadrat U min C. Bisa juga untuk bola dengan pusat di 00, C dengan jari-jari A ini ya. Jadi ini kalau digambarkan, saya punya pusat 00C, jari-jarinya A. Oke, jari-jarinya saya bikinnya agak panjang aja ya. Oke. Nggak cukup. Bentar, saya hapus sebentar. Oke. Saya taruh di bawahnya saja. Ini. Ya, di sini C. Nah, kalian bisa punya begini. Nah, ini jari-jarinya A gitu ya. Ini adalah min A. Ini kalian bisa bikin bolanya. Mungkin nggak akan terlalu cantik memang ya. Ini saya bikin ya. Ya anggaplah ini bola ya. Walaupun tidak sempurna. Jadi pusatnya di C dengan jari-jarinya A. Nah, silakan bikin PDP-nya seperti apa. Kemudian yang 3, 4, dan 5 juga begitu. Apa sebetulnya yang ingin saya tunjukkan? Bahwa kesimpulannya apa? Bahwa satu PDP, satu persamaan diferensial parsial itu banyak solusinya. Banyak kemungkinan solusinya. Dan satu fungsi permukaan atau satu fungsi ya, satu fungsi permukaan atau satu fungsi dua variabel atau lebih, itu juga bisa dikonstruksi menjadi banyak PDP. Ya, jadi
kalau semisal kalian menghitung suatu soal PDP dapat solusinya berbeda sama temennya, jangan khawatir karena bisa jadi dua-duanya juga solusi ya. Jadi nggak usah bingung, wah jangan-jangan punya saya salah, wah jadi nggak pede nih. Belum tentu. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah cek sendiri bahwa solusi yang kalian hitung tadi itu kalian substitusikan kembali ke dalam persamaan diferensial parsialnya. Ketika sudah memenuhi, oke, berarti itu sudah merupakan solusi. Karena apa? Karena satu PDP itu kemungkinan solusinya ada banyak gitu. Begitu juga dengan satu fungsi permukaan, PDP-nya juga ada banyak ya. Solusi yang paling sederhana untuk menyelesaikan PDP adalah dengan menggunakan teknik integrasi dasar. Jadi kalau hanya ada satu variabel bebas gitu ya, hanya ada satu variabel bebas yang muncul secara eksplisit, kita bisa gunakan teknik integrasi dasar. Contohnya, misalkan saya punya U sama dengan UX, kita mau mencari solusi tadi, UX sama dengan 0. Kita integralkan saja kanan kiri terhadap X. Jangan lupa integralnya bukan di sini operatornya bukan DX ya. Ini bukan DX tapi DOX ya, bukan DX ya. Nah ini ya, DOX untuk menunjukkan bahwa dia setelah dia itu adalah fungsinya fungsi dua peubah, bukan satu peubah. Kemudian untuk yang nomor 2, nah ini adalah fungsi U-nya fungsi X, Y, Z, tapi PDP-nya sama UX. Jadi saya dapat F-nya adalah fungsi Y dan X, Y dan Z. Yang ketiga, saya punya UX sama dengan 2X, saya integralkan do ya, do X, saya dapat solusinya X kuadrat plus FY. Nah, selama bentuk eksplisitnya itu cukup sederhana dan bisa diintegralkan ya. Jadi intinya apa? Jadi kalau hanya ada satu variabel bebas yang muncul secara eksplisit. Kalau variabel bebasnya muncul secara eksplisit begini, oke, ini bisa dikerjakan pakai integrasi dasar karena yang muncul hanya X dan X. Di sini kok munculnya ada 2 Bu, XY dan 2X. Oke, ini masih bisa karena X-nya muncul, Y-nya juga masih linear ya. Sebenarnya kalau saya perpanjang pun jadi UXY plus 2X. Sorry, ini kok suka keliru ya. UXY sama dengan 2X plus 2Y, ini juga masih bisa dikerjakan. Jadi selama bentuk eksplisit yang muncul itu masih terpisah antara X dan Y, saya rasa masih bisa untuk dikerjakan dan belum termasuk fungsi yang rumit ya. Jadi bentuk eksplisit yang muncul di sini bukan bentuk fungsi yang rumit, bisa diselesaikan dengan teknik integrasi dasar. Dan juga teknik yang kedua yang sering digunakan tuh teknik pemisahan variabel. Nah, oke, untuk teknik pemisahan variabel saya next di video selanjutnya aja kayaknya ya. Jadi biar nggak terlalu berat karena saya ingin ini satu materi sendiri.